Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Pidiana dari kelas 2A, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penelitian atau survei yang telah saya lakukan, yaitu dengan judul Survei Kepuasan Mahasiswa Untirta Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terhadap Pusdainfo. Langsung saja, yang pertama itu adalah itu latar belakang. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini, Pusdainfo adalah sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi, yang mana mengelola dokumen mahasiswa Untirta melalui jaringan internet atau secara online. Pada dasarnya, kualitas kinerja Pusdainfo ini harus diukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Nah, kualitas layanan yang diukur ini dapat digunakan untuk membandingkan sebelum dan sesudah apakah ada perubahan dan untuk menetapkan standar kualitas layanan tersebut. Selanjutnya, adapun tujuan dari survei ini, yaitu survei kepuasan mahasiswa Untirta, jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terhadap Pusdainfo Untirta dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021 sebagai pengguna layanan Pusdainfo di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, adapun sasaran dari penelitian ini, yang pertama itu untuk mendorong partisipasi mahasiswa Untirta, khususnya jurusan Ekonomi Syariah, Angkatan 2021 sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan Pusdainfo. Yang kedua, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pusdainfo. Yang ketiga, memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Praktikum. Nah, adapun ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu survei kepuasan mahasiswa Untirta jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021 terhadap Pusdainfo adalah meliputi kelancaran dalam meningkatkan website yang dikelola Pusdainfo, pelayanan dalam memberikan informasi, dan keramahan petugas Pusdainfo dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian literatur. Yang pertama, kuesioner atau angket. Nah, menurut Umar dalam bukunya, angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan suatu respon atas daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut. Selanjutnya, Pusdainfo. Pusdainfo atau Pusat Data Informasi adalah unit yang bertanggung jawab dalam mengembangkan fasilitas layanan berbasis TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi pada sivivis akademis di Untirta. Yang mana contoh layanannya itu yaitu memberikan website Pusdainfo yang memberikan segala informasi yang dibutuhkan bagi sivivis akademi di Untirta. Membuat produk layanan yang berbasis online, misalnya CAK dan SPADA. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang penting terhadap keberhasilan tujuan organisasi dalam jangka panjang. Nah, di mana kualitas prima sebagai tujuan bisnis dan acuan penting dalam mengimbangkan dan mencapai keberhasilan dalam penerapan program-program tata kelola yang direncanakan. Selanjutnya adalah skala Likert, di mana pada penelitian ini saya menggunakan perhitungan dengan skala Likert. Yang skala Likert ini memiliki definisi sebagai metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Nah, sedangkan menurut Sugiono dalam bukunya, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Adapun tahapan dari pelaksanaan penelitian ini, yang pertama itu menyusun instrumen survei, sudah pasti. Adapun langkah atau yang pertama dilakukan yaitu menyusun instrumen survei tersebut. Yang kedua, menentukan besaran dan penarikan sampel. Yang ketiga, menentukan responden. Yang keempat, melaksanakan survei. Yang ketiga, mengelola hasil survei tersebut. Dan yang terakhir, menyajikan dan melaporkan hasil survei, baik itu dalam bentuk makalah, PowerPoint, dan infografis. Nah, adapun penarikan populasi dan sampel pada survei kepuasan mahasiswa Untirta jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 terhadap Pusdainfo ini dalam menentukan besarnya sampel menggunakan metode Krejci-Morgan, di mana diketahui rumus dan dibantu dengan menggunakan Excel, sehingga dapat diketahui bahwa sampel yang dibutuhkan dalam survei ini yaitu 61 orang. Nah, adapun teknik survei pada penelitian yang saya lakukan, di mana teknik ini dilakukan secara online, yaitu dengan cara mengisi kuesioner yang sebelumnya telah dibuat melalui Google Form. Nah, adapun instrumen pengukuran dalam nilai scoring pada survei kali ini, yang mana
Instrumen pengukuran ini terdiri dari 7 pernyataan dengan skala positif. Dengan nilai scoring terdiri dari skala 1 sampai 4, yaitu nilai 4 sangat setuju, nilai 3 setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Nah, adapun metode analisis data, hasil pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Pusda Info Untirta dengan indeks kepuasan 1-4, di mana indeks kepuasan tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Sedangkan data yang berupa deskripsi, analisisnya dilakukan secara kualitatif. Selanjutnya, melakukan penyusunan tabel klasifikasi untuk menentukan nilai rata-rata kepuasan tiap aspek yang didapatkan, serta melakukan perhitungan dengan menggunakan skala Likert, sehingga dapat disimpulkan tingkat kepuasan yang didapatkan terhadap aspek yang dinilai. Analisis tingkat kepuasan. Nah, di mana analisis deskriptif presentasi responden. Adapun responden terhadap survei yang dilakukan sebanyak 50 orang, yang mana terdiri dari 16 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Nah, dengan populasi dari kelas 2A Ekonomi Syariah dan kelas 2B Ekonomi Syariah, yang mana kelas 2A Ekonomi Syariah ini terdiri dari 32 orang dan kelas 2B Ekonomi Syariah terdiri dari 18 orang. Nah, adapun analisis interval tingkat kepuasan, di mana responden yang menjawab sangat setuju dengan skor 4, yaitu 140 dikali 4, yaitu nilai skorsinya itu 4. Jadi ada 560. Dan responden yang menjawab setuju dengan skor 3, ada 182 dikali 3 dengan jumlah nilai 546. Dan responden yang menjawab kurang setuju dengan skor 2, ada 23 dengan dikali nilai skor menjadi 46. Nah, dan yang terakhir, responden yang menjawab sangat tidak setuju dengan skor 1, yaitu ada 5, dikali dengan nilai skor 1 yang berjumlah 5. Nah, masuk ke pembahasan atau perhitungan dengan menggunakan skala Likert, yang mana diperoleh total skor, jumlah keseluruhan skor yang didapat sebanyak 1157, yang mana jika dipresentasikan pada perhitungan dengan menggunakan rumus indeks persen, yaitu total skor dengan rumus total skor dibagi Y dikali 100. Dengan hasil, maka 1157 dibagi 1400, di mana 1400 ini merupakan nilai tertinggi jika dikalikan dengan skor yang ada. Dikali 100, maka hasilnya 82,64%. Maka diperoleh nilai indeks kepuasan mahasiswa Untirta jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 terhadap Pusda Info dengan nilai 82,64%. Selanjutnya, untuk menentukan kriteria interpretasi, skornya berdasarkan interval dengan menggunakan perhitungan dengan rumus 100 dibagi jumlah skor Likert, di mana 100 dibagi 4. 4 ini kan dari skala 1 sampai 4, berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25. Maka dapat diketahui atau disimpulkan skala interval pada kepuasan mahasiswa Untirta jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 terhadap Pusda Info, yaitu 25 sampai 43,75% dengan keterangan sangat tidak setuju atau sangat tidak puas. Selanjutnya 43,76% sampai 62,50%, yaitu dengan keterangan tidak setuju atau tidak puas. Dan yang ketiga 62,51% sampai 81,25% dengan keterangan sangat setuju. Dan yang terakhir 81,26% sampai 100% dengan keterangan sangat setuju atau sangat puas. Nah, masuk kesimpulan. Adapun berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan terhadap kuesioner kepuasan mahasiswa Untirta jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 terhadap Pusda Info, maka dapat disimpulkan bahwasanya tingkat kepuasan mahasiswa Untirta jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 terhadap Pusda Info berdasarkan nilai interval atau nilai indeks dengan yang diperoleh yaitu sebesar 82,64% pada interval 81,26 sampai 100%, yang mana hal tersebut itu menunjukkan tingkat kepuasan sangat puas. Mungkin itu saja pembahasan atau pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.